Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan mohon maaf baru kali ini saya bisa menjawabnya karena keterbatasan waktu. Oke teman-teman, pertanyaan yang pertama datang dari channel Interdak. Mbak Yu, boleh saya tanya, karena Anda dahulu Katolik, tentu kenal Yesus. Apa kelebihan Muhammad daripada Yesus? Mohon dijawab ya. Oke, akan saya bantu jawab. Teman-teman, dua-duanya adalah manusia yang paling mulia. Dua-duanya juga manusia-manusia yang dipercaya sama Allah. Dua-duanya Rasul-Rasul Allah, dua-duanya Nabi-Nabi Allah. Pertama, Yesus. Yesus mempunyai kelebihan, diberikan mukjizat berupa menyembuhkan penyakit kusta. Yang kedua, Yesus juga diberikan mukjizat membangkitkan orang mati. Oke. Sekarang Nabi Muhammad itu dipercaya sama Allah untuk perjalanan Isra dan Mi'raj, dan itu adalah perjalanan di luar akal manusia, perjalanan yang sangat-sangat dahsyat yang diberikan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maaf teman-teman, hari ini saya agak serak ya. Oke, suara saya agak serak karena saya agak sedikit sakit ya. Oke teman-teman, itu adalah kelebihan masing-masing dan sudah selayaknya dan sepatutnya kita mengimani kedua-duanya. Kedua nabi ini harus kita imani. Kedua rasul Allah ini sudah selayaknya kita imani. Karena memang dua-duanya adalah manusia-manusia paling mulia dan manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Dan sudah selayaknya kita mengimani nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah saya jawab ya pertanyaan dari Mas Channel Interdak ya. Untuk pertanyaan yang kedua datang dari Irfan Sahed. Semoga istiqomah ya Neng. Oh iya, saudaramu banyak perempuan apa laki-laki? Neng, sekarang mereka masih menjalani Islam secara normal enggak ya? Oke, saya akan jawab Irfan Sahed, dan terima kasih atas pertanyaannya. Saudara saya itu banyak perempuan. Sekarang mereka masih menjalani, mereka memang mu'alaf, dan mereka masih belum menjalani Islam secara normal. Kenapa saya katakan itu? Biarpun mereka mu'alafnya sudah lama ya, sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ajaran dari ibu saya itu lebih banyak di kepala mereka. Jadi mereka, mohon maaf, mereka juga harus banyak belajar. Mereka juga harus banyak dituntun sama kita yang sudah mendalami Islam gitu. Jadi mereka butuh support dari saya, terutama keluarga yang muslim yang lainnya juga. Kenapa? Karena contoh kayak puasanya masih bolong-bolong. Di Ramadan harusnya puasa, mereka tidak berpuasa. Sholatnya juga kita harusnya sholat 5 waktu, mereka belum. Jadi ya semuanya butuh proses karena tidak instan ya. Karena yang pasti mereka masuk Islam karena menikah. Jadi masih banyak proses untuk belajar. Kalau saya masuk Islam karena memang saya mendapatkan hidayah dalam arti hidayah langsung dari Allah dari Allah langsung, dan itu beda. Sementara saudara-saudara perempuan saya ini, mereka menikah, mereka bermualaf karena ikut suaminya. Jadi semuanya butuh proses, dan saya rasa kewajiban saya sebagai saudara muslim, kewajiban suaminya juga yang muslim, harus mengajarkan Islam lebih dekat lagi. Oke, terima kasih Mas Irfan Sahed. Kemudian datang pertanyaan yang ketiga, datang Snelius 21. Ibu ini waktu kecil kelihatannya menderita autis yang sulit dikendalikan. Tingkah lakunya dan kalau dipaksakan untuk diam cenderung ngantuk dan tertidur. Oke, Selius 21. Anda mau bilang saya autis mangga, terserah Anda, itu adalah pendapat Anda ya, dan saya rasa sah-sah aja. Tapi yang pasti
ketika saya di gereja, kegelisahan hati saya, ketidaknyamanan saya berada di lingkungan gereja itu bentuk apresiasi saya menolak. Dan itu kalau nggak karena Allah nggak mungkin. Sesuatu yang terjadi pada diri kita ini, yang terjadi di muka bumi ini, termasuk diri kita sendiri ini, semua karena Allah. Nggak akan mungkin dong kalau tidak karena Allah. Jadi apapun pendapat Anda silahkan. Saya rasa ini adalah mungkin hidayah dari Allah dan bentuk apresiasi saya menolak hati saya berontak. Oke, itu pertanyaannya sudah saya jawab. Nah, kemudian hal ini juga terjadi di keluarga. Oke, belum ya. Dan saya rasa orang tua angkat Anda dalam mendidik Anda kurang begitu ketat. Siapa bilang? Ibu saya sangat ketat sekali, bahkan sangat kuat dalam mendidik agama. Buktinya sudah dibuktikan, keempat orang kakak-kakak saya ini masih bersinggungan dengan agama yang lalu. Bahkan mereka masih bisa ikut perayaan-perayaan yang seharusnya sudah melanggar akidah Islam. Ibu saya sangat kuat sekali. Kalau tidak karena hidayah dari Allah, saya tidak mungkin seperti ini. Karena kalau bukan karena petunjuk dari Allah, dan memang saya sudah pilihannya Allah untuk mendapatkan hidayah, nggak akan mungkin seperti ini. Ibu saya sangat kuat dan Anda salah. Nah, hal ini ya. Kemudian kakek saya Muslim. Eyang buyut saya Kiai Haji Abdul Ngalim. Namun demikian alhamdulillah, dari 11 orang kandung kami 9 orang sebagai pengikut Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti 9 orang itu belum mendapatkan hidayah. Saya yakin dari 9 orang itu belum mendapatkan hidayah. Dan itu monggo, saya tidak mempermasalahkan hal itu, terserah Anda. Mudah-mudahan jawaban saya bisa mewakili pertanyaan dari Anda. Karena hidayah itu gratis. Hidayah itu hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang mau membuka diri, membuka hati kita yang beku ini loh, mau menerima hidayah Allah. Hanya orang-orang seperti itu yang mau menerima hidayah Allah, melumerkan, melencerkan ini hati ini yang beku, yang keras ini bisa sampai mencair gitu, sampai bisa berpikir mana jalan yang benar. Itu orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah ya. Oke, terima kasih Snelius ya. Maaf ya teman-teman, saya agak serak ya, nggak apa-apa ya. Datang lagi dari 480 Prem. Bertanya tentang patung-patung di gereja, tapi tidak bertanya tentang batu-batu yang sekarang disembah-sembah, disujud-sujud sampai 5 kali sehari, sampai 5 kali sehari. Kayaknya 48 Prem ini tidak tahu ya tentang Islam, jadi asal komentar aja ya. Jelas dong, saya bertanya-tanya waktu saya menjadi penganut agama yang lalu, karena banyak patung-patung di gereja, patung yang sangat besar-besar, yaitu patung Yesus, patung Bunda Maria. Dan jelas itu, karena saya menganggap kenapa Tuhan saya berupa patung. Itu pertanyaan secara logis ya, secara logis ya. Kenapa Tuhan saya berupa patung, kenapa Bunda Maria berupa patung? Kembali kita zaman kejahiliyah ya, zaman dahulu kala berapa ribu tahun yang lalu, bahwasanya sudah diazab kaum Samud, kaum Ad, kaum Sodom, masih banyak lagi kaum-kaum yang diazab sama Allah, dan itu tertuang di dalam Al-Quran. Beberapanya adalah menyembah patung sapi, menyembah berhala, menyembah dewa matahari, menyembah api-api, dan kaum-kaum Majusi itu menyembah-nyembah patung-patung berhala-berhala, dan itu tidak boleh ya. Dan saya rasa Tuhan itu hanya Allah. Allah itu tidak kelihatan, Allah itu tidak berwujud, Allah itu berupa zat yang tidak tampak, tidak kelihatan. Kalau kelihatan itu manusia ya, bukan Allah ya. Allah itu lebih dekat dari urat leher nadi kita sendiri. Allah itu
ada, tapi bisa kita rasakan di sini, di hati kita. Jadi tidak kelihatan, bisa kita rasakan di sini. Kita bisa merasakan kehadiran Allah lagi. Nih teman-teman, ketika bencana tsunami dahsyat melanda Aceh, ketika bencana tsunami dahsyat melanda di Palu, ketika gempa bumi di Jogja, gempa bumi di Aceh, gempa bumi di Palu, likuifaksi, siapa yang menolong kita? Yang menolong kita hanya iman kita kepada Allah. Hanya Allah Jalal Jalalu yang menolong kita. Gak ada yang lain, gak ada Tuhan yang lain yang dapat menolong kita selain Allah. Kalau dipikir secara logika, hanya Allah yang menolong kita. Gak mungkin pada saat kita terjadi musibah, gempa yang dahsyat, tsunami yang dahsyat, gak akan mungkin kita memanggil orang tua kita untuk kita mintain tolong. Gak akan mungkin kita memanggil saudara kita lalu kita mintain tolong. Pasti di otak kita, di pikiran kita hanya Allahu Akbar, Allah, 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 dan Allah. Dan hanya Allah tempat kita bergantung. Selain itu tidak ada. Dan saya rasa Yesus sendiri pun dia meminta tolong kepada Allah. Kenapa saya bilang begitu? Yaitu firman-firman Yesus. Firman-firman Yesus. Makanya saya bilang dari firman Yesus itu diketahui kalau Yesus sendiri pun meminta tolong kepada Allah. Oke, sudah saya jawab ya. Jadi masalah batu hitam. Batu hitam kan tidak disembah-sembah. Kita itu yang 5 kali itu kita sholat ya. kita bukan menyembah batu hitam. Yang 5 kali itu dalam sehari kita sholat. Jadi salah 480 prem. Kita itu sholat 5 kali sehari, bukan bersujud-sujud kepada batu. Ini masnya kayaknya bukan mas mbak ini ya. Emailnya 480 prem ini kayaknya belum tahu tentang Islam, jadi maka pertanyaannya kurang ini ya. Kita itu menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada bersujud-sujud kepada batu 5 kali lagi. Batu itu hanyalah batu Hajar Aswad. Sebenarnya udah video yang lalu sudah saya katakan ya, batu itu hanyalah sebuah batu yang turun dari surga dibawa malaikat ke bumi, dan itu hanyalah batu Hajar Aswad, bukan sesembahan. Jadi kenapa ya mereka selalu bertanya tentang batu, mengira-ngira batu adalah sesembahan? Ini salah besar ya. Jadi perlu perlu dikasih tahu ya kalau itu bukan sesembahan. Batu itu hanyalah Hajar Aswad, batu yang turun dari surga ke bumi, dan hanya sebuah batu. Awas, hanya sebuah batu, bukan sesembahan kita.